Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mungkin. Mohon yang di belakang bisa maju ke depan, ya, biar hangat. Baik, pada sesi ini, jadi pada sesi preterm birth pathogenesis ada 3 pembicara. Yang pertama, Prof. Eri Gumelar Dahlan akan menyampaikan, tadi sudah disampaikan ya, infection and inflammation related. Kemudian pembicara kedua, Prof. Dikman Angsar akan membawakan uteroplacental iskemi, dan yang ketiga, Dr. Ishariah Sunarno akan membawakan role of hormone maternal stress and familial pattern of preterm birth. Mungkin yang pertama kepada Prof. Eri, dipersilahkan. Mohon bisa ke depan ya. Oke. Monggo Prof. Eri. Terima kasih Prof. Sri moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih rileks. Tolong nanti saya dibantu untuk ininya. Baik, saya membicarakan dari aspek infection and inflammation. Mudah-mudahan tidak mengantuk karena ini bagian yang rumit sekali. Terpaksa harus keterlibatannya di bidang molekuler. Slide pertama, silakan. Kalau kita melihat di sini, kita santai aja. Waktunya cukup mungkin ya, Prof. Sri ya, 20 menit ya. Iya. Secara definisi ini adalah preterm sebelum 37 minggu. Ya. Kita bagi 3, yang very early 20 sampai 28, kemudian yang early 28 sampai 31, moderate, dan yang late. Ya. Slide berikutnya. Nah, phenotype ini penting sekali sebab kita ingin mengetahui apa kira-kira penyebabnya, walaupun masih susah secara tegas ya, karena terus berkembang. Dan ini untuk menjadi pelajaran ke depan kalau kita menghadapi ibu ini hamil lagi atau ibu ini memulai mengawali kehamilannya. Ini yang paling menyolok sekali, bahwa 30%. Tadi pagi Prof. Ruma dari New Mexico dia menekankan yang spontaneous itu 70%, tetapi kausanya memang sekitar 35%. Jadi ini unexplained, ini tidak bisa diketahui. Nah, kemudian yang nomor 2 ya, preeklamsi, kita nanti akan melihat. Ruma juga tadi pagi mengingatkan justru dengan low dose aspirin bisa 81, bisa 150, itu bisa sekaligus mencegah preeklamsi dan preterm. Yang saya ingin tonjolkan di sini, karena saya membawa infeksi dan inflammation, ya. Jadi 2 ini. Infeksi chorioamnionitis, nah ini dia. Jadi kalau melihat porsinya ini cukup tinggi nih, 15. Ya, preeklamsi sedikit di bawahnya. Sayang sekali dalam slide ini saya tidak bisa tampilkan. Kita di Dr. Stomo juga punya angka-angka ini. Kira-kira lebih besar yang infeksi ini. Jadi saya fokusin pada ini dengan dasar phenotype-nya ini cukup besar sini. Jadi phenotype di sini didivisikan biochemical and physical characteristic dari 3 sisi ini. Ya, nanti kita akan terus mendalam ke bawah. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini ini infeksinya,
Ya. Ini nanti preeklamsi, mungkin bagian pembicara yang lain. Rumah tadi pagi sekali lagi mengingatkan, if we start by low dose aspirin in very early, just about 12 weeks, we can benefit from two aspect. Preeklamsi dan preterm bisa dicegah sekaligus. Nah, tetapi hal-hal yang lain banyak sekali di sini. Ini yang tadi unexplained 30%. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang lebih rumit lagi. Kalau berbicara infection dan inflammation, jadi pasti tidak lepas dari bacteria, microorganisms. Pada prinsipnya, jadi sudah sejak lama ini sebenarnya diketahui, walaupun ini 2014 Romero ya, yaitu ini semua adalah termasuk T helper 1 progestokain, sitokain pro-inflamasi, IL-1 beta, IL-8, kemudian sama TNF. Ya, kalau kita lihat pada gambar ini, jadi mikroorganisme ini berhasil dilakukan suatu scanning ya, kita bisa dilihat dia masuk dari air ketuban, ya, kemudian kita lihat dia bisa masuk ke cytotrophoblast, ya. Jadi di sini uterus yang paling dalam adalah endometrium, muscularis, serosa, akhirnya akan bisa nanti terjadi kontraksi, sebelumnya terjadi inflamasi dan sel infiltrat. Jadi prinsipnya IL-1 beta, IL-8 dan TNF. Slide berikutnya. Nah, saya selalu mendoakan guru saya satu ini. Ini adalah guru saya yang telah mendahului saya. Kita lihat di sini, luar biasa. Romero tadi pada tahun 2014, tapi beliau pada waktu doktornya tahun 99 ini sudah membuktikan IL-1 beta, IL-8 dan TNF, cuma IL-6 yang tidak. Ya, jadi sebenarnya 15 tahun sebelumnya ini sudah dibuktikan. Lihat, kita lihat. Jadi waktu guru saya ini, beliau sedang menempuh S3-nya, ya, membuktikan mengambil dari air ketuban, ya, kelihatan berbeda sekali, ya, dibandingkan terhadap yang normal, ya, kelihatan jelas sekali jauh lebih tinggi, ya, sangat menyolok, ya. By the naked eye, we can at glance there is significant difference. Slide berikutnya. Slide berikutnya, demikian pula yang dilakukan culture, kelihatan sekali bahwa T helper 1 progestokain atau sitokin pro-inflamasi, jadi ini adalah bad boy yang nanti terus menyebabkan kontraksi, dia lebih tinggi dibandingkan ini. Slide berikutnya. Nah, ini hanya symbolically dengan yang tadi sebelumnya, ya. Kita lihat di sini mana infeksi, ya. Ini kan dia, ya, inflamasi, ya. Jadi semua sel ini terlibat. Ini IL-1, IL-8, TNF, ya. Dan ini nanti akan saya lebih jelas bahwa lebih rumit lagi sel-sel leukosit yang tersebar di dalam desidua, ya. Di dalamnya nanti kita jelaskan bahwa ada satu TLR3, 4, dan 5. Ini yang menyebabkan pemicunya. Kita lihat juga di sini vascular, ya. Ini termasuk nanti preeklamsi, decidual hemorrhage. Ya. Kemudian mana di sini nah, ini yang baru nanti, bahwa nanti pada slide yang dekat-dekat terakhir, bahwa ternyata ibu dan janinnya juga memberikan suatu stimulus, dia ingin melakukan suatu sehingga terjadi preterm juga. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, terus slide berikutnya. Ya, terus, nah. Untuk lebih mendalam mengenai inflammation and preterm, dari beberapa jurnal yang saya baca, saya akan mengambil satu ini, Capelletti, rupanya ini yang originalnya. Kemudian dia menjadi inspirator bagi peneliti lain untuk melihat bagaimana sih inflamasi sebenarnya. Slide berikutnya.
Ya, jadi lebih rumit sekali. Jadi ini sisi ibu, ini sisi janin, kemudian ini plasenta, ini desi-2. Jadi endometrium, myometrium, serosa, ya. Kemudian ini bagian yang bersatu di sini, ya, fetoplacental unit. Intinya di sini ada serbukan sel leukosit, NK cell, T cell, kemudian makrofag itu yang terutama, ya. Ini yang memulai di sini. Nah, bagaimana di dalamnya nanti itu di sini tropoblast, ya, imun reseptor, semuanya ada TLR ini, ada TLR, toll-like receptor. Ya. Dulu microbiologis cuma mengatakan toll-like receptor itu ada di sel makrofag. Ternyata sel tropoblast juga ada toll-like receptor. Toll-like receptor oleh Allah itu diberi kebesaran di sini, yaitu si sel leukosit atau sel tropoblast yang mengandung TLR bisa mengetahui bahwa di sekitarnya itu ada mikroorganisme. Gram negatif, gram positif. Ya, gram positif peptidoglikan. Jadi dari situlah nanti akan terjadi binding. Slide berikutnya. Ya. Tetapi tetap masih dikejar mengenai bagaimana itu bisa terjadi, di mana loci infectionnya ini. Nah ini nih mengundang nanti peneliti-peneliti baru terus mengembangkan ini. Jadi ini masih banyak misteri. Jadi tadi yang saya katakan di dalam tropoblast ini, ya, ada TLR, dia bisa tahu ada mikroorganisme, ya. NK cell juga punya di sini, ya. Jadi ini merupakan suatu deteksi bahwa di sekitarnya itu ada mikroorganisme. Slide berikutnya. Nah, ini yang masih belum terungkap, masih on the way katanya. Ya, 1, 2, 3. Bagaimana kalau polymicrobial infeksi, bagaimana kalau loci infection. Dari sini kita sebagai klinisi bisa mengambil manfaatnya bahwa setiap ibu hamil, apalagi dengan high risk, apalagi yang kita dengan history taking bahwa ibu ini mempunyai riwayat preterm sebelumnya, lah dari sinilah pentingnya menjaga suasana ekosistem di vagina, yaitu lactobacillus yang selalu menjaga keasaman, ya, supaya jangan terjadi perubahan. Jadi di sini itunya kuncinya. Slide berikutnya. Nah ini lebih rumit lagi, lebih masuk mendalam, term and preterm birth, ya. Slide berikutnya. Ya. Ini sudah lebih hilir, ya. Jadi pada waktu kita menjelaskan suatu aktivasi dari TLR, kemudian TLR melanjutkan aktivasinya, ya. Dari sini keluarlah dihambatnya progesteron, kemudian CRH meningkat, ya. Kemudian prostaglandin meningkat. Jadi hilirnya di sini prostaglandin, estradiol. Inilah akan terjadi kontraksi. CAP, contraction associated protein. Nah, dua yang unik ini, ya, janin dan ibunya, ya, ini hipotalamus, pituitaria, ya, kemudian glandula adrenal, ya, mengeluarkan kortisol. Nah, yang uniknya janin juga melakukan demikian. Ya. Janin, kita sebagai klinisi tanpa perlu memeriksa kortisol di sini, ya, kita bisa melakukan scanning pada glandula suprarenalis janin, suatu glandula di atas ginjal. Jadi kita melakukan scanning pada the first half, pada 20 minggu. Bila dia membesar dari biasanya, itu suatu petanda bahwa HPA ini bekerja. Jadi kita sudah melakukan satu penelitian pada ibu-ibu yang mengalami, yang kita diagnosa dengan preterm, ya, kita kerjakan scanning pada glandula suprarenalisnya, dia membesar. Slide berikutnya. Nah, atas dasar itulah idenya untuk memblok suatu kontraksi, kita bisa lihat di sini. Ada MGSO4, kemudian atosiban, meloxicam indomethacin, ya, kemudian nifedipin, kemudian nitroglycerin dan beta agonis. Berdasarkan dari demikian, ya. Jadi ini merupakan inspirasi bagaimana obat-obat itu dibuat untuk memblok
kontraksi itu. Tapi dari sini kita juga paham, tentu saja kekuatan untuk memblok itu tidak akan sebaik kalau kita memblok di hulu. Sebab ini sudah di hilir. Disinilah timbul nanti mungkin pada pembicara berikutnya, bahwa ini cuma bisa di-delay sekian hari, ini bisa di-delay sampai kita menangguhkan persalinan berapa minggu, ya, berdasarkan logika ini. Slide berikutnya. Ya, jadi di sini bila sudah terjadi kontraksi, wah ini sudah susah sekali ini. Ya. Kita tinggal cuma untuk ya memperlambat sekian. Jadi PGAF, prostaglandin A sama F ini adalah yang menyebabkan kontraksi. Ya, tapi kalau yang PGI, prostacyclin itu justru yang menghambat. Justru yang sebagai obatnya. Slide berikutnya. Ya. Dari sinilah para ahli terus mengembangkan, karena tadi kita sudah melihat bahwa 30% itu adalah unexplained. 70% sudah terungkap. Nah, ingin mengejar yang 30% ini apa sebenarnya? Dan ditawarkanlah satu teori two hit hypothesis, endogenous toll-like receptor. Apa ini sebenarnya two hit hypothesis? Slide berikutnya. Slide berikut. Nah, ternyata adalah reseptor-reseptor tadi. TLR2, TL4, TL3. Jadi ini menunjukkan bahwa kehadiran bakteri ini cukup tinggi sehingga dia berlebih-lebihan munculnya, ya. Itu yang the first hit. Yang the second hit mungkin bisa mundur 3 slide bisa untuk dilihatkan ininya tadi. Coba bisa dilihatkan 3 slide mundur kalau bisa. Halo. Ya, satu lagi. Nah, ini dia. Jadi the first hit itu adalah reseptor-reseptor tadi. Reseptor tadi dia terekspresikan karena di sekelilingnya itu ada gram positif dan gram negatif. Dari situ kita sebagai klinisi harus menyadari bahwa ekosistem itu harus dijaga. The second hit, what is that? Nah, ini dia. Estradiol, prostaglandin ini timbul berlebihan. Ya, jadi dari sini 30% yang tidak diketahui kira-kira ya ini. Tapi ini kenapa terjadi? Nah, ini masih membuka peluang penelitian yang lain. Slide berikutnya. Tadi dipercepat 3. Oke. Terus ya, satu lagi mundur. Ya, jadi tadi ini first hit dan second hit. Baik, slide berikutnya. Ada satu penemuan lagi, mungkin Yusuf ada di sini, Dr. Yusuf. Mungkin ini sedang dikerjakan, yang disebut platelet activating factor. Ini semua sel menghasilkan demikian. Platelet ini dari satu penelitian, dia meningkat pada kasus-kasus yang preterm. Ini juga menyebabkan dorongan meningkatnya prostaglandin dan estriol. Baik, saya kira mungkin slide terakhir. Slide berikutnya. Nah, mungkin ada 4-5 slide. Saya kembali lagi bahwa kita sebagai klinisi harus seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, memeriksa wanita hamil, jangan lupa in speculo vagina. Dilihat apakah ada fluor atau tidak. Jadi ini dia. Kenapa? Saya cepat aja nanti di sini. Di Dr. Sutomo saya dapat pengalaman GBS itu cukup tinggi, ya, group based tuberculosis. Ini sangat mengancam janinnya atau bayi pada waktu lahir. Slide berikutnya, secara cepat aja, ya. CDC menganjurkan pada kehamilan 35-37 itu sudah sekurang-kurangnya harus dikerjakan itu. Slide berikutnya, ya. Kemudian ini hasil-hasilnya, ya. Dan yang penting dari sini pesannya, tidak saya cantumkan di sini. Dr. Sutomo dari 42 kasus, ya, ternyata GBS-nya itu pada pasien-pasien yang sebenarnya itu cuma low risk, ya, itu 9%. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya kalau positif, ya, itu mempunyai arti sensitivitas 87%. Ada something wrong infection sudah terjadi. Ancaman akan terjadi suatu kontraksi. Makanya ini suatu contoh, kalau ini dilakukan lebih hulu lagi, ini sangat berharga. Slide berikutnya. Nah, kalau memang positif, harus diberikan suatu antibiotik. Ya, jadi suatu propilaksis.
Di Dr. Sutomo saya dapatkan hasilnya 9 dari 42 dan itu menurut CDC, saya ulangi lagi, 9 dari 42 itu cukup tinggi, menunjukkan bahwa poli tempat Anda bekerja itu sudah harus diberikan propilaksis pada wanita hamil dengan risiko tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.